Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdiani, NIM 1054011414323. Saya selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Bagian A, peran guru. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang pertama itu motivasi. Motivasi memiliki pengertian yang beragam, baik yang berhubungan dengan perilaku individu maupun perilaku organisasi. Motivasi merupakan unsur penting dalam diri manusia yang berperan mewujudkan keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan individu. Yang kedua, abilitas. Abilitas adalah faktor yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Abilitas berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu. Yang ketiga yaitu kinerja. Kinerja atau unjuk kerja dalam konteks profesi guru adalah kegiatan yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran KBM, dan melakukan penilaian hasil belajar. B. Komponen kinerja profesional guru. 1. Gaya mengajar. Menurut Donald Medley, gaya mengajar guru merujuk pada kemampuan guru untuk menciptakan iklim kelas. Sementara ahli lain menggambarkan gaya mengajar itu sebagai 1. Aspek ekspresif mengajar yang menyangkut karakteristik hubungan emosional antara guru siswa, seperti hangat atau dingin. Dan 2. Aspek instrumental mengajar yang menyangkut bagaimana guru memberikan tugas-tugas, mengelola belajar, dan merancang aturan-aturan kelas. Olmsted tahun 1990. Adapun Louis Rubin atau Olmsted pada tahun 1990 mendeskripsikan bahwa gaya mengajar itu ada 6 aspek, yaitu sebagai berikut. A. Explanatory, yaitu guru menjelaskan materi pelajaran dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pelajaran. B. Inspiratory, yaitu guru menstimulasi atau memotivasi siswa dan menampilkan keterlibatan emosional dalam mengajar. C. Informatif, yaitu guru menyajikan informasi melalui pernyataan-pernyataan verbal dan siswa diharapkan mendengarkan dan mengikuti instruksi dari guru. D. Korektif, yaitu guru memberikan feedback kepada siswa, menganalisis tugas-tugas, mendiagnosis kesalahan, dan memberikan nasihat. E. Interaktif, yaitu guru memfasilitasi perkembangan ide-ide atau pemikiran siswa melalui dialog atau pemberian pernyataan. F. Programatik, yaitu guru membimbing aktivitas siswa dan memfasilitasi perkembangan belajar mandiri. 2. Kemampuan berinteraksi. Dengan siswa, kemampuan guru berinteraksi dengan siswa dimanifestasikan melalui A. Komunikasi verbal dalam studi klasik. Interaksi antara guru dan siswa dianalisis melalui perilaku bahasa atau linguistic behavior guru dan siswa di dalam kelas. Guru membimbing aktivitas siswa dan memfasilitasi perkembangan belajar mandiri.
Kegiatan di dalam kelas pada umumnya didominasi oleh interaksi verbal antara guru dan siswa. Tentang komunikasi Berlek dalam penelitiannya tentang komunikasi dalam mengajar di kelas mengklasifikasikan perilaku verbal behaviors dasar yang dinamai juga dengan mopes ke dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Strukturi mopes yang terkait dengan interaksi permulaan antara guru dan siswa, seperti mengenalkan tentang topik dari materi pelajaran yang akan dibahas atau didiskusikan. Kedua, solidity mopes yang dirancang untuk merangsang respon verbal atau fisik, seperti guru mengajukan pertanyaan tentang suatu topik tertentu dalam rangka mendorong siswa untuk meresponnya. 3. Responding movers yang terjadi setelah soliciting movers. 4. Reacting movers yang berfungsi untuk memodifikasi atau menilai ketiga movers atau tingkah laku tersebut. B. Komunikasi nonverbal. Menurut Miles Peterson, komunikasi atau perilaku nonverbal di dalam kelas terkait dengan 5 fungsi guru, yaitu 1. Providing information atau mengelaborasi pernyataan verbal. 2. Regulating introduction seperti menunjuk seseorang. 3. Expressing intimacy or licking seperti member senyuman atau menepuk bahu siswa. 4. Exercising social counter memperkuat aturan kelas dengan mendekati atau mengambil jarak. 5. Facilitating loss menampilkan suatu keterampilan yang memerlukan aktivitas motorik atau gestur. 3. Karakteristik pribadi. Rias mengklasifikasikan karakteristik guru ke dalam 4 kategori dimensi guru, yaitu A. Kreatif guru. Yang kreatif bersifat imajinatif, senang bereksperimen dan orisinal, sedangkan yang tidak kreatif bersifat rutin, bersifat cekas dan berhati-hati. B. Dinamis guru. Yang dinamis bersifat energetik dan eferivet, sedangkan yang tidak dinamis bersifat pasif, menghindar dan menyerah. C. Terorganisasi. Guru bersifat sadar akan tujuan pada mencari pemecahan masalah, sedangkan yang tidak terorganisasi bersifat kurang sadar akan tujuan, tidak memiliki kemampuan mengontrol. D. Kehangatan guru. Yang memiliki kehangatan bersifat pandai bergaul, ramah, sabar, sedangkan yang dingin bersifat tidak bersahabat, sikap bermusuhan dan tidak sabar. Selanjutnya, C. Penyusunan alat evaluasi kerja. Berkenan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru, Georgia Department of Education telah mengembangkan Teacher Performance Assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi alat penilaian kemampuan guru atau APA-KG. Alat penilaian kemampuan guru meliputi rencana pembelajaran atau Technique Plans and Materials atau disebut dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, prosedur pembelajaran atau classroom procedure, dan hubungan antar pribadi atau interpersonal skill. Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap 3 kegiatan pembelajaran di kelas, dan ada 2 metode, yaitu yang pertama format self-rating. Format self-rating adalah sebuah metode yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi mereka sendiri. Metode ini bertujuan untuk membantu guru dalam mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan mereka, serta untuk menentukan area-area yang perlu ditingkatkan. Contoh penerapan kinerja guru dalam format self-rating, adapun beberapa langkah kerja dalam format
self-rating adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kriteria. Guru harus memahami kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri, seperti standar pendidikan, tujuan pembelajaran, dan tujuan organisasi. Yang kedua, mengumpulkan data. Guru dapat mengumpulkan data tentang kinerja mereka sendiri dengan mengamati kelas mereka, meminta umpan balik dari siswa dan orang tua, dan meninjau catatan dan data lain yang relevan. Yang ketiga, menganalisis data. Guru harus menganalisis data yang telah mereka kumpulkan untuk menentukan kekuatan dan area untuk perbaikan mereka sendiri. Yang keempat adalah menetapkan tujuan. Guru harus menetapkan tujuan spesifik untuk dapat diukur dan dapat dicapai untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri. Yang kelima ada mengevaluasi kemajuan. Guru harus secara teratur mengevaluasi kelanjutan mereka menuju tujuan mereka dan menyesuaikan rencana mereka jika diperlukan. Kemudian yang keenam, mencari umpan balik. Guru juga dapat mencari umpan balik dari rekan kerja, mentor, atau supervisor untuk membantu mereka mengevaluasi kinerja mereka sendiri dan dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan. Secara keseluruhan, penilaian kinerja guru melalui format self-assessment dapat menjadi cara yang berguna bagi guru untuk mengidentifikasi area di mana mereka mungkin membutuhkan perkembangan lebih lanjut dan untuk mengembangkan rencana untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri. Kemudian kedua adalah format penilaian oleh siswa. Penilaian kinerja guru oleh siswa merupakan upaya untuk mengetahui gambaran tentang kesan atau pendapat para siswa mengenai performance atau penampilan kinerja guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Contoh penilaian kerja guru oleh siswa yaitu di hadapan para siswa disajikan beberapa pernyataan yang terkait dengan kinerja guru dalam mengajar. Para siswa diminta untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapat atau pengalaman mereka sendiri dalam mengikuti proses belajar mengajar dengan guru yang bersangkutan. Kemudian dalam menjawab setiap pertanyaan itu, para siswa dapat memilih salah satu alternatif jawabannya telah disediakan, yaitu sangat sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai, dengan cara menjawabnya dengan cara membubuhkan tanda checklist pada alternatif jawaban yang dipilih.